Baik, jumpa lagi dengan saya Willing di channel saya wahyulingyoutube.com. Jadi di depan saya sudah ada pompa air. Jadi saya kedatangan tamu lagi berupa pompa air yang lumayan karatan ya. Jadi ini karatan. Jadi menurut keterangan dari pemiliknya dia tidak mau mengisap. Dan kita coba dulu apakah betul tidak mau mengisap. Kita beri dulu air ya untuk pancingannya. Jadi ini kalau kita mau mengetes pompa air, kita harus memberinya air pancingan itu agar seal tidak rusak. Jadi pompa air jika tidak ada air, maka sealnya akan rusak. Jadi kita harus beri air sebelum kita tes. Baik, nih langsung saja kita tes. Kita masukkan arus listrik ya, ini 220 volt. Oke, pompanya sudah nyala. Sekarang kita tambah air untuk pancingannya. Kemudian ya, tangan kita dibasahi telapak dan kita tes. Oke, jadi ini sebetulnya sama sekali tidak ada pengisapan. Jadi sama sekali dinamo ini tidak mengisap. Jadi masalahnya dia tidak mau mengisap. Baik, kita akan langsung bongkar dan kita akan memperbaikinya. Baik, ini harus kita beri air ya, karena airnya akan tumpah jika mati. Oke, kita keluarkan airnya. Baik, langsung kita buka. Baik, jadi ini masalahnya tidak mau mengisap. Kita langsung buka dulu di bagian belakang sini. Kita beri lap. Jadi ini karena sudah karatan, kita pukul dulu dengan palu. Ya, jadi yang ini bot satunya itu agak keras. Jadi semua sudah karatan. Jadi kita bisa membukanya dengan menggunakan tang jepit. Jadi ini adalah tangnya. Anda tahu di setiap wilayah nama tang ini berbeda. Kalau di tempat saya namanya tang jepit. Oke. Oke. Jadi sudah kebuka ya. Jadi ini tangnya untuk membuka baut yang karatan. Jadi ini seharusnya kita semprot dengan WD, berhubung karena WD atau anti karat saya habis, jadi kita menggunakan alat seadanya saja. Oke, keempat bautnya sudah terlepas. Ini kita buka. Jadi sudah dibuka dan ini kelihatan sangat kotor. Jadi tidak mungkin akan mengisap jika seperti ini ya, karena kotor.
Kemudian kita akan lepas kipas isap dengan menggunakan ini trekel. Trekel dua kaki ya, atau dua mata. Ukuran trekel ini 3 inci. Oke. Jadi ini cara melepas kipas isapnya. Jika tidak ada trekel, bisa juga dengan baut. Jadi di sini ada lubang baut, tinggal kita baut. Dia baut 10. Ini sudah tertarik keluarnya dengan mudah. Oke. Ini sudah tertarik keluar. Sekarang kita akan lepas snap ring. Jadi di sini ada snap ring. Nah ini yang kita namakan snap ring. Kita lepas. Kemudian kita ambil silnya ya. Jadi ini persil. Jadi ini adalah persilnya. Ini tidak kita ganti karena ini masih bagus. Yang kita ganti itu cuma seal. Jadi ini silnya di dalam. Jadi sudah rusak ya. Nah, oke. Jika sulit dengan tang, caranya itu bisa kita nyalakan. Jadi ini dinamo bisa kita nyalakan sambil kita cungkil menggunakan obeng. Baik, saya tanam obeng dulu. Oke, jadi kita menggunakan obeng karena berhubung obeng saya tercecer, tidak tahu gimana. Ada gergaji besi, kita bisa menggunakan gergaji besi ini, kita cungkil seperti ini. Tapi saat dinamo berputar, kita colokkan dulu dinamonya ya, agar dia berputar. Oke. Sudah berputar, kita masukkan gergajinya di sampingnya sambil kita cungkil. Jadi ini dia keluar sendiri ya, ini bisa dilihat. Oke. Jadi silnya keluar. Ini silnya rusak. Jadi silnya rusak ya. Kita akan mengganti seal dengan seal yang baru. Tapi kita tidak langsung menggantinya, tapi kita harus bersihkan dulu semua ini. Kita harus bersihkan. Karena jika kita langsung memasangnya maka sealnya akan sama saja. Dinamo kita tidak mau mengisap. Jadi ini kita akan bersihkan ini alkonnya dari lumpur. Kemudian yang di sini itu ada lubang 2. Jangan sampai ada lumpur yang menghambat lubangnya. Di dalam sini juga kita harus bersihkan. Ini penutupnya, kipas isapnya, per-pernya, semua kita akan cuci. Oke. Jadi ini hasilnya rusak ya, pernya ini ya. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, ini ya, dan ini semua kita akan mencucinya dulu. Kita akan beres-bereskan dulu agar lebih rapi seperti ini ya. Oke, jadi ini semua kita akan bersihkan. Oke, bisa dilihat alat-alatnya ini.
Ini harus bersih. Oke, saya akan jeda videonya dulu, saya akan membersihkannya. Nanti cara pasangnya saya akan videokan lagi sampai pengetesan. Oke, tunggu, saya akan jeda videonya. Oke, baik, jadi ini semua sudah saya bersihkan, penutup, kipas isap, alkonnya ini sudah saya bersihkan semua. Jadi di sini di lubangnya sudah tidak ada lumpur, sudah bebas dari lumpur ya. Berhubung karena ini adalah seal sudah rusak ya, sudah rusak sealnya, maka sealnya akan kita ganti dengan seal yang baru. Jadi ini sealnya sudah rusak, yang ini kita ganti dengan seal yang baru. Baik, langsung saja kita pasang. Jadi yang pertama yang harus kita pasang itu adalah ini sealnya ya. Setelah sealnya kita pasang, baik, jadi setelah karet sealnya kita pasang, yang berikutnya itu kita pasang pernya. Jadi ini per, oke, ini kayaknya pernya kepanjangan ya, jadi ini saya salah ambil. Jadi ini per seal yang lama bisa kita gunakan. Ini juga ada yang lama, karena ini sealnya kebesaran ya, pernya ini kebesaran, jadi kita bisa pakai yang lama karena seal itu bermacam-macam. Ini juga agak besar, ini bisa kita agak tarik pernya, kita bisa tarik agar dia lebih menekan. Jadi ini per lama, tapi kita pakai seal yang baru. Kemudian ini kita pasang seperti ini ya. Oke, dan selanjutnya kita pasang snap ringnya. Ini adalah snap ring dengan menggunakan tang snap ring. Jadi untuk mudahnya kita pakai tang snap ring ya. Oke, sampai ke pada knotnya. Jadi di sini itu ada knot, jadi dia mentok ya. Selanjutnya kita pasang kipas isap. Jadi ini ada miring, kita posisikan dengan miring. Jadi ini agak longgar ya, jadi ini agak longgar, bisa kita beri lem Korea, tapi jangan dengan posisi seperti ini, jangan dengan posisi berdiri, tapi dengan posisi baring seperti ini, terus kita beri lem. Oke, jadi kenapa kita mengelem dengan posisi seperti ini? Karena jika posisi berdiri maka lemnya itu akan tembus masuk ke seal, dan itu akan mempengaruhi kinerja seal. Maka seal akan mengeras dan air akan keluar ya, akan terjadi kebocoran. Jadi pada saat melem jangan berdiri seperti ini, tapi harus kita baringkan seperti ini, kemudian kita lem. Nah, setelah lem langsung duduk seperti ini. Jadi jangan dikasih berdiri karena bisa mengenai sealnya. Jika ini terkena lem Korea maka dia akan mengeras dan air akan lewat. Jadi sudah ya. Sekarang kita akan beri lem silikon. Jadi lem silikon saya sudah tidak mau keluar di sini, jadi kita bisa beri dia lubang ya. Jadi ini jangan lupa pasang karetnya, karena jika tidak ada karetnya maka akan terjadi kebocoran dan itu tidak akan mau mengisap. Jadi karet kita pasang.
Kemudian kita beri lem silikon. Ini adalah lem silikon. Jadi lem silikonnya bebas, mau yang warna merah, hitam, abu-abu, asalkan dia lem silikon, lem untuk packing ya. Ini untuk agar dia tidak terjadi kebocoran dan daya hisap dinamo akan lebih mantap, lebih kuat. Oke, sudah kita lem silikon. Sekarang kita akan memasangnya. Jadi ini posisinya tidak sembarang ya. Jadi ini ada semacam besi knot. Ini kita kasih ketemu di sini seperti ini ya. Jadi ada panahnya di sebelah kiri. Baik. Oke, kita tes dulu apa kandas atau tidak. Oke, jadi dia tidak kandas. Kita lanjut pasang bautnya. Jadi ini yang baut yang sudah tidak bagus kita ganti dulu. Berhubung karena ada baut yang agak bagus, kita beri yang agak bagus ya, agar kita tidak susah untuk mengerasinya. Ini menggunakan kunci 10. Oke, jadi sudah kita pasang. Ini jelas ya. Sekarang kita akan tes pengisapannya. Jadi sebelum kita nyalakan, kita beri air dulu agar sealnya tidak rusak. Oke. Oke, jadi setengah saja dulu. Baik, sekarang kita akan tes. Jadi setelah kita beri air, kita tes. Oke, jadi sudah berputar. Sekarang kita akan tambah air untuk pancingannya. Oke. Sekarang kita akan tes coba tangan kita di sini. Oke. Jadi ini kita tutup. Jadi dia sudah mulai mengisap. Oke, kita tambah. Di sini ya. Tangan saya sudah mulai diisap, jadi ini sudah mengisap. Oke. Jadi pompanya sudah mengisap, beda dengan yang tadi. Tadi tidak ada pengisapan sama sekali. Kalau ini sudah mengisap ya. Oke, bisa ikut. Oke, kita tes dulu sampai betul-betul mengisap. Ini ya. Ini nih, dia sudah mengisap.
Oke. Jadi isapannya sudah sangat kuat ini. Dia akan saya tarik, dia ikut. Ini dia ikut ya. Ini. Nah, jika pompa air kita sudah mengisap seperti ini, maka ini sudah kuat. Lihat. Jadi dia ikut dengan tangan saya. Jadi ini tangan saya yang satu. Oke. Jadi ini ikut ya. Bisa dilihat ini ikut. Jadi pompa ini sudah berhasil kita kasih mengisap ini. Jadi begitu cara memperbaiki pompa air yang tidak bisa mengisap. Jadi ini. Oke. Saya akan ambil dulu kameranya biar lebih tinggi. Jadi ini susah ya. Oke. Jadi ini kamera saya lepas, ini bisa dilihat ini tanpa rekayasa ini, lihat. Oke, ini saya tarik tangan saya, dia ikut. Oke, agak jauh, jadi dia ikut. Oke, jadi ini, jadi daya hisapnya seperti baru lagi. Jadi sekian dulu dari saya, jangan lupa like and subscribe.